Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan karomah Gusmik mengalahkan bandar judi. Kiai Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gusmik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Jazuli, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri, dengan Nyai Rodiah, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Kiai Ahmad Jazuli Usman tidak pernah membeda-bedakan dalam mendidik anak, termasuk kepada Gusmik. Kisahar Semarang pernah ada surga perjudian yang dikenal sebagai Niak, yang kemudian menjadi neraka perjudian setelah dihancurkan oleh Gusmik. Begitu pula dengan Bonansa dan THR yang terkenal memiliki bandar dan backing yang kuat pada masa itu sekitar tahun 1970 sampai tahun 1972. Orang-orang dari masa PPP Partai Persatuan Pembangunan gencar menggelar aksinya memberantas kemaksiatan di tempat-tempat ini. Tapi selalu gagal karena memang tempat seperti Niak memiliki bing yang tak bisa dianggap remeh, baik bing fisik maupun politik. Lalu bagaimana jika seorang kiai atau santri pesantren turut masuk ke dalam tempat seperti ini, apalagi ikut permainan-permainan judi? Gusmik kerap menyambangi Niak maupun THR. Di sana ia turut bermain dengan segala kelebihannya. Ia mampu memenangkan hampir di setiap permainan sehingga membuat cukong-cukong itu menanggung kekalahan yang sangat besar. Mungkin para bandar ini tak takut dosa, apalagi ancaman-ancaman ayat Al-Quran. Namun tak dapat dipungkiri yang mereka takutkan adalah kerugian, kebangkrutan, dan akhirnya kapok. Pada akhirnya tempat perjudian ini pun hancur dengan sendirinya. Hancur dari dalam, hancur sebab para pelakunya kapok dengan judi dihancurkan oleh Gusmik. Namun seperti biasa, uang hasil kemenangan perjudian tak pernah dinikmatinya. Pernah suatu ketika setelah menang banyak sambil membawa satu kantong terigu penuh dengan uang, Gusmik berkata kepada Sod, salah satu santrinya dari Pakunden Blitar, "Kamu jangan ikut menikmati uang ini, tidak bisa kita makan, uang ini sudah ada yang berhak." Kemudian Gusmik berkeliling naik becak. Uang itu disebar di sepanjang jalan untuk para tukang becak dan penjual kopi di pinggir jalan. Walaupun Gusmik banyak bertingkah hariul, ada di luar kebiasaan, ia sangat keras melarang pengikutnya untuk menirukan tingkah lakunya seperti bergaul dengan penjudi. Ia tetap perintahkan santrinya untuk salat dan hindari maksiat. Suatu ketika Gusmik bermain judi dengan tukang becak itu, tidak ada yang tahu bahwa itu Gus. Karena Gusmik sedang menyamar. Setelah peran, akhirnya Gus pun mukai danul berkang becak itu dan magus untuk mendoakan mereka secara halal. Doa Gusmik dikabulkan oleh Allah sehingga tukang becak tersebut menghentikan kebiasaannya bermain judi dan mencoba hidup secara benar menurut agama. Pernah diceritakan suatu ketika Gusmik pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asik minum minuman keras. Gusmik menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut. Gusmikkah itu dari mereka mengenali Gusmik dan bertanya kepada Gus, "Kenapa sampean ikut minum bersama kami? Sampean kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gusmik menjawab, "Aku tidak meminumnya, aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gusmik meminum minuman keras tersebut.
Diliputi rasa keanehan, Gusmik angkat bicara, "Sampean semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut." Lalu Gusmik membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gusmik terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut, dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah untuk bertaat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karamah kewalian yang diberikan Allah kepada Gusmik. Jika sedang jalan-jalan atau keluar, Gusmik seringkali mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Tidak lupa beliau selalu mengenakan kacamata hitam lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika Gusmik berjalan-jalan ke Surabaya, ketika tiba di sebuah klub malam, Gusmik masuk ke dalam klub yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal. Lalu Gusmik langsung menuju pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya. Perempuan itu pun mundur, tapi terus dikejar oleh Gusmik sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu tidak tampak lagi di klub malam itu. Suatu pagi di kota Kediri, Gusmik beserta Miftah Garung Blitar berjalan-jalan dengan menaiki sepeda. Di tengah perjalanan tiba-tiba Gusmik mengajak berhenti Miftah. "Kamu nanti ikut bersalaman dengan orang itu," katanya sambil menunjuk seorang pengemis yang sedang meminta-minta. Keduanya lalu menunggu setelah ada orang yang memberi kemudian mengucapkan salam. Pengemis itu pun membukanya. "Kamu pengemis itu?" "Iya, harus Diana Gus, ada murahan, ada murah." Ke pengemis itu, "Iya, hanya itu saja." Gusmik berkata kepada Miftah, "Orang itu adalah orang yang terbalik." "Terbalik bagaimana Gus?" tanya Miftah. Keheranan, "Maksudnya kelak di akhiratnya dia tidak seperti itu. Dia kalau tidur seenaknya sendiri di emperan toko juga sudah biasa." Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kediri mencari orang itu dalam tahun tidak ketemu. "Kalau aku sering sekali bertemu dengan dia," kata Gusmik. "Kau menunjukkan warung murah Gus?" tanya. "Ya itu tadi ngancam aku, maksudnya aku dilarang takabur. Tapi aku kan masih muda, ya tidak bisa kalau tidak takabur. Sedangkan dia sudah pasti bisa unuk tidak takabur," jawab Gus. Suatu amdio Gus mengaji nuk menemanya imen di Sungai Timur Pondok Al-Falah menunggu hujan mulai turun dan semakin lama semakin deras. Tetapi Gusmik tetap bertahan menunggu cundiknya memperoleh ikan meski air sungai berantas telah meluap menjelang tengah malam. Tiba-tiba Gusmik berdiri memegangi gagang cundik dan berusaha menariknya ke atas. Akan tetapi Gusmik terseret masuk ke dalam sungai. Afifuddin spontan terjun ke sungai untuk menolong Gusmik oleh Afifuddin sambil berenang. Gusmik ditarik ke arah kumpulan pohon bambu yang longsor. Setelah Gusmik berpegangan pada bambu itu, Afifuddin naik ke daratan untuk kemudian membantu Gusmik naik ke daratan. Sesampainya di darat, Gusmik berkata, "Vi, ini kamu yang terakhir kali menemaniku memancing. Kamu telah 7 kali menemaniku dan kamu telah bertemu dengan guruku." Afifuddin hanya diam saja. Keduanya lalu kembali ke pondok dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi ketika Gusmik masih kecil baru mulai bisa merangkak. Saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa. Bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar sang ibu kemudian berlari mencari anaknya.
Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah-olah menjaga sang bayi. Peristiwa ketertundukan binatang ini kemudian berlanjut hingga Gusmik dewasa. Di antara kejadian itu adalah misteri ikan dan burung raksasa. Gusmik yang sangat senang bermain di tepi sungai berantas dan menonton orang yang sedang memancing pada saat banjir besar. Gusmik tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air sampai beberapa jam. Santri yang ditugaskan menjaga Gusmik mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gusmik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi Gusmik justru muncul di tengah sungai berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki karena Gusmik berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar yang menurut Gusmik adalah peliharaan gurunya. Pernah suatu hari ketika ikut memancing kail, Gusmik dimakan ikan yang sangat besar saking kuatnya tenaga ikan itu. Gusmik tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi kalang kabut karena tak ada orang yang bisa menolong. Hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Hilir mudik pengasuhnya itu mencari Gusmik di pinggir sungai dengan harapan Gusmik dapat timbul kembali dan tersangkut. Tetapi setelah hampir 2 jam tubuh Gusmik belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah karena ketakutan mendapat murka dari Kiai Haji Jazuli dan Ibu Nyai Rodiah. Akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok membereskan semua bajunya ke dalam tas dan pulang tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik temu gurunya. Ikan tersebut adalah peliharaan gurunya yang memberitahu bahwa Gusmik dipanggil gurunya. Akhirnya ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmik hanya berlangsung selama 5 menit, tetapi kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok sudah pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak apa-apa, akhirnya kembali ke pondok. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Bila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.